Baik, kali ini kita akan masuk materi relasi dan fungsi. Ini disampaikan di kelas 8 dan fungsi ini nanti akan terus dipakai dalam pelajaran matematika di tingkat-tingkat selanjutnya ya. Jadi Ibu harap kita bisa paham betul apa yang dimaksud dengan fungsi ya. Kita lihat dulu nih. Relasi dulu. Apa sih relasi? Relasi apa ya dalam bahasa sehari-hari? Relasi itu hubungan gitu ya. Hubungan, kalau kita punya relasi berarti kita punya hubungan, punya keterkaitan dengan orang lain gitu kan ya. Jadi di matematika juga relasi adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan. Jadi ada dua himpunan, nanti anggota himpunannya apa kita lihat berikutnya ya, bisa apa aja. Itu himpunan A itu bisa punya relasi dengan hitungan B, dengan himpunan B ya. Contohnya nih. Nah, misalkan himpunan A itu Bandung, Semarang, Denpasar, Pontianak, Makassar. Himpunan B Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Bali. Ini relasinya apa nih kira-kira? Ya, relasinya adalah ibu kota. Ya, relasinya ibu kota. Bandung adalah ibu kota dari Jawa Barat gitu ya. Semarang ibu kota dari Jawa Tengah dan seterusnya. Ya. Contoh, apa relasi yang dapat dibuat dari kedua himpunan di bawah ini? Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 1, 4, 9, 16. Apa ya kira-kira? Ya. Hubungannya? Ya, hubungannya kuadrat gitu ya. Kuadrat dari. Gitu. Ya. Nah, biasanya kita gunakan tanda panah nih. 1 itu kuadrat dari 1 di sini gitu ya, biasanya yang kita sebut lihat ininya dulu ya. Ini adalah kuadrat dari himpunan A ya. 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat itu 16 ya. Jadi hubungannya adalah kuadrat dari. Kalau ini tadi hubungannya ibu kota ya. Bandung ibu kota dari Jawa Barat. Semarang, ibu kota dari Jawa Tengah. Denpasar, ibu kota Bali. Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat ya. Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Begitu juga ini, relasi ini apa nih? Ya. 1 jadi 3. 2 jadi 4. 3 jadi 5. Ini berarti hubungannya ditambah 2 gitu ya. Berarti nih A ini kalau ditambah 2 jadilah B. Nah, tambah 2 gitu. Oke. Nah, menyajikan relasi dalam matematika itu bisa pakai banyak cara. Yang pertama adalah diagram panah seperti yang sudah ditunjukkan tadi. Nah, ini menunjukkan relasi, diagram panah. Tapi ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu apa? Bisa tabel, himpunan pasangan berurut, dan pemaparan koordinat atau menggunakan grafik gitu ya. Kita lihat, nah diagram panah yang tadi ini ya. Nah misalkan ini hubungannya relasi dari A ke B di atas didefinisikan sebagai memilih mata pelajaran favorit. Andi itu mata pelajaran favoritnya apa? Matematika sama kesenian gitu ya. Si Cinta matematika sama IPA. Ya, Devi itu bahasa Inggris ya. Eli itu senangnya IPS gitu ya. Relasi dari A ke B didefinisikan sebagai memilih mata pelajaran favorit. Iya, ini cara menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Kalau tabel gimana? Ya, dibuat tabel. Kayak tadi Andi pelajaran favoritnya matematika dan kesenian, dibuat tabel seperti ini. Bayu pelajaran favoritnya IPA. Dari sini kan kita langsung ngelihat relasinya ya, kelihatan nih connect-nya ya, relasinya. Cinta matematika IPA dan seterusnya. Bisa juga dalam bentuk pasangan berurutan ya. Nah jadi nulisnya kayak gini nih ya, relasi ya titik 2 dari A ke B ya. Jadi dimulai dari kurung kurawal gitu ya. R itu menunjukkan relasi, kemudian dari A ke B ya ditulis di sini, terus kasih garis vertikal ya. Baru ditulis nih anggota himpunan A siapa aja? Andi, B, koma, matematika, kurung tutup.
Terus Andi, kesenian kurung tutup. Bayu, IPA kurung tutup gitu ya. Cinta, matematika kurung tutup gitu. Ya, cara kalau ketemu yang seperti ini berarti ini adalah cara penyajian relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurut ya. Atau bisa juga dengan pemaparan koordinat. Tadi himpunan A-nya ya ada di sumbu yang mendatar atau biasanya kita sebut sumbu X ya. Bidang studi yang dipilihnya kita pakai sumbu Y. Andi tadi senang matematika dan IPA. Berarti lihat Andi itu di sini ya. Beririsannya dengan matematika, kasih sini titik sama kesenian. Bayu senangnya IPA, berarti titiknya di sini ya. Cinta senangnya matematika dan IPA, berarti titiknya situ ya. Itu dengan cara pemaparan koordinat. Oke. Nah, itu relasi ya. Jadi relasi itu apa? Ada hubungan pokoknya. Ada hubungan, ada keterkaitan antara himpunan A dengan B. Kemudian bisa dinyatakan dalam diagram panah ya. Terus dengan cara tabel. Kemudian ini himpunan pasangan berurut, dan terakhir dalam bentuk grafik pemaparan koordinat ya. Itu relasi. Ada jenis relasi yang lebih khusus ya, yang disebut dengan fungsi. Kalau fungsi gimana? Kalau fungsi, setiap anggota himpunan asal punya pasangan ya, dan pasangannya itu harus tepat dengan satu pasangan pada himpunan kawan ya. Jadi misalkan tadi ini AA1, 2, 3 himpunan A ya. Kemudian himpunan B, A kecil, B kecil, C kecil. Fungsi itu setiap anggota himpunan A punya pasangan, dan pasangannya harus satu, nggak boleh lebih dari satu. Nah, kayak gini kan himpunan ya, karena satu punya pasangan dengan B, 3 punya pasangan dengan A, 2 punya pasangan dengan C. Itu himpunan ya. Kalau misalkan gini 1, 2, 3 ini A, B, C. A pasangannya dengan A dan B ya. 2 pasangannya dengan B, 3 pasangan dengan C. Ini himpunan bukan? Bukan. Kenapa? Karena satu di sini punya 2 pasang, nggak boleh. Fungsi itu semua anggota himpunan asal harus punya pasangan, tapi pasangannya cukup 1 gitu ya, nggak boleh lebih dari 1. Contohnya kayak grafik di sini nih ya. Coba lihat nih, setiap angka di sini punya pasangan, tapi pasangannya tidak lebih dari 1. Pasangannya tepat 1. Gitu ya. Jadi kalau misalkan X-nya di sini tuh pasangannya cuma 1 di situ ya. Itu fungsi. Ya, jadi fungsi itu adalah bagian yang lebih khusus dari relasi ya. Oke, ada beberapa istilah pada fungsi, yaitu daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, daerah hasil atau range ya. Kita lihat contohnya. Nah, domain itu daerah asal. Jadi di sini daerah asalnya ini ya, A, B sama C ya. Kemudian kodomain itu daerah kawan. Daerah kawan itu berarti himpunan anggota B, ini kawan. Kalau A tadi asal ya, ini sekarang kawan. Berarti anggota himpunan kodomain atau himpunan kawan adalah P, Q, R, S ya. Yang ketiga range atau daerah hasil ya. Seluruh anggota himpunan tujuan yang terpasangkan dengan anggota domain. Kayak di sini nih ya, himpunan B itu anggota himpunannya ada 4, P, Q, R, S. Tapi yang berpasangan sama himpunan A cuma 2, yaitu Q sama R. Maka Q sama R itulah yang dimaksud dengan range atau daerah hasil. Itu ya. Oke, nah, apakah diagram berikut merupakan fungsi? Apa tadi syarat fungsi? Semua anggota himpunan asal punya pasangan dan pasangannya 1. Jadi ini adalah fungsi. Walaupun ini sama ya, nggak masalah. Tapi setiap anggota di A ini
punya tepat satu pasangan di B, ya. Yang ini relasi di bawah ini fungsi yang mana? Fungsi setiap anggota X itu anggota himpunan asal itu berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan hasil, ya. Jadi yang mana yang fungsi nih? Ya, ini fungsi bukan? 2 berpasangan dengan -1, 1, 0. Iya, ini fungsi, ya. Walaupun semuanya terpasangkan ke -1 gitu ya. Nah, tapi semuanya punya pasangan. Kalau ini bukan fungsi karena 1 di daerah asal ini berpasangan, ada yang dengan -1, ada dengan -2. Ini juga nih, daerah asalnya berpasangan sama 4, ya. Yang ini, nah ini 2 berpasangannya dengan 2 anggota himpunan di daerah kawan, gitu ya. Jadi yang fungsi adalah yang A. Ketiga, relasi yang memasangkan XY pada himpunan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 5, 10 adalah, ya, relasinya apa? 2 kali, ya. Jadi yang dilihat ininya nih, Y ini adalah 2 kali X, gitu ya. Jadi nanti kalau dibuat persamaan, nanti kita akan belajar di tingkat selanjutnya, ya. Y ini disebutnya di sumbu X, ya, sumbu mendatar. Ini ditulisnya di sumbu Y kalau pakai koordinat, ya. Maka Y itu sama dengan 2 kalinya X, gitu ya. Ini fungsinya. Oke. Ada sebuah fungsi khusus yang disebut dengan korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 itu adalah fungsi yang lebih khusus, ya. Fungsi yang lebih khusus, tapi setiap domain dipasangkan dengan anggota kodomain lain yang berbeda. Nggak boleh punya pasangan yang sama. Kalau tadi fungsi itu kan gini masih bisa fungsi, ya. Kayak gini nih. Nah, ini masih fungsi. Tapi bukan korespondensi 1-1. Karena kalau korespondensi 1-1, masing-masing harus punya pasangan yang berbeda gitu. Jadi begini. Nah, ini korespondensi 1-1. Atau gini. Nah, ini juga boleh. Yang penting pasangannya beda, ya. Jadi ada fungsi yang lebih khusus yang disebut korespondensi 1-1. Daerah asalnya semuanya punya pasangan. Pasangannya satu dan berbeda gitu, ya. Ini lebih khusus lagi dari fungsi. Nah, jadi kalau kita bikin diagramnya, relasi itu keseluruhan ini relasi. Sebagian dari relasi adalah fungsi dan sebagian dari fungsi adalah korespondensi 1-1. Ya. Oke. Relasi adalah aturan yang memasangkan 2 himpunan. Anggota domain dapat dipasangkan ke lebih dari 1 anggota kodomain. Anggota domain boleh tidak memiliki pasangan sama sekali, itu relasi. Kalau fungsi, relasi yang lebih khusus. Semua anggota domain mesti memiliki pasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari 1. Korespondensi 1-1 adalah fungsi yang lebih khusus, di mana semua pasangan anggota domain itu harus berbeda, ya. Itu materi relasi dan fungsi, semoga bermanfaat.